Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita haturkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua umat Islam. Semoga semuanya barokah, semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mendapatkan barokah dari Al-Quranul Karim, mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim, mendapatkan kemuliaan dari Al-Quranul Karim. Semoga kita semua yang mengaji di channel ini, baik yang subscribe maupun yang tidak subscribe, yang penting hatinya mendukung channel ini, mendukung pendidikan Islam, mendukung syiar Islam, mendukung agama Islam, selalu dibukakan hatinya oleh Allah, dikasih kemudahan oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah. Semoga keturunan-keturunannya yang soleh-solehah, keturunannya yang manfaat, barokah dunia dan akhiratnya. Semua pekerjaannya barokah, semua hidupnya barokah. Semoga hartanya barokah, umurnya barokah. Semoga apa yang dicita-citakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mendoakan semoga cita-cita bapak dan ibu, saudara-saudara semua yang tujuannya baik, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Mari kita ngaji surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati madaniyatun. Kita lihat ya, Suratul Baqarati madaniyatun. Surat Al-Baqarah adalah surat madaniyah. Yang dimaksud surat madaniyah, setiap surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah ke Madinah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surat madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya surat madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ismi itu nama ya. Biasa dikatakan dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Mim. Kalau dalam tafsir Jalalain diterangkan Allahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya alif lam mim. Kita ngikutin ulama, karena kita bukan ulama, kita orang biasa, kita lagi belajar, kita tinggal berkiblat kepada para alim, para ulama. Alif lam mim. Allahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kita lihat di dalam tafsir Jalalain ya, sebentar. Tuh, kita lihat di sini alif lam mim. Alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Dzalika ay hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad. Jadi jelas ya ini di sini. Jadi alif lam mim itu Allahu a'lam bimuradihi. Ini para alim, para ulama ahli tafsir aja seperti ini ya. Pada hati-hati sekali tentang tafsir ya, tentang Al-Quranul Karim. Kita mah tinggal menjiplak aja, menuruti kepada beliau-beliau semua. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang lebih tahu maksudnya tentang Alif Lam Mim.
Kemudian lagi masalah alif lam mim, kita lihat nih di tafsir Ibnu Katsir ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada hadis Bismillahirrahmanirrahim, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini kata Kanjeng Nabi ini tentang alif lam mim ya. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, niscaya dia memperoleh satu kebaikan. Memperoleh satu kebaikan. Dan kebaikan tersebut senilai dengan 10 kebaikan. Dengan 10 sepertinya amsalihha. Jadi satu huruf Al-Quran ini dikasih 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat alif lam mim ada berapa huruf? Alif lam mim ada 3 huruf. Berarti kita dapat 30 kebaikan dari alif lam mim saja nih. Ini kata Kanjeng Nabi. Kata Nabi itu dibilangin oleh Allah. Semua apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Kanjeng Nabi, la aqulu, saya tidak berkata alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Jadi jelas alif lam mim adalah 3 huruf. Kata Kanjeng Nabi, la aqulu harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Kanjeng Nabi, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Lakin alifun harfun, tetapi alif ini adalah 1 huruf, walamun harfun, lam ini 1 huruf, kemudian wa mimun harfun, mim itu 1 huruf. Jelas ya semua kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjut. Zalikal kitabu, zalika ini alkitabu kitab. La tidak raiba ragu, fihi di dalam alkitab. Jadi inilah alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan menjadi petunjuk. Ini kalau dalam ilmu nahwu, la ini khobar. Hudan juga khobar sani. Ya, jadi dalikal kitabu ini mengatakan bahwasanya inilah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan menjadi cahaya, menjadi petunjuk. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi muttaqin itu artinya orang-orang yang bertakwa. Ulangi biar lancar semuanya para ibtida, para mubtadi ya yang memulai ngawiti ngaji. Dalikal kitabu, inilah kitab, la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman bil ghaibi, kepada alam gaib. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat. Wa mimma, dan dari apa? Harta ini isinya. Wa mimma, dan dari harta, dan dari apa? Rozakna, yang kami rizkikan, hum, kepada mereka. Jadi wa mimma ini fil madi ya. Rozakna hum, yang kami rizkikan pada mereka. Yunfikuna, mereka menginfakkan. Jelas ya. Jadi orang yang muttaqin adalah orang yang beriman, percaya dengan yang gaib, yang mendirikan sholat dan berinfak terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, kepada mereka. Ini adalah muttaqin. Kita lanjut. Waladzina yu'minuna, waladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman, bima, dengan apa? Wahyu maksudnya ini, karena ini kitab ini. Bima, dengan apa? Dengan wahyu. Unzila, yang telah diturunkan ilaika, kepada kamu Muhammad. Wama, dan apa? Di sini maksudnya wahyu Al-Quranul Karim. Wama, dan apa? Unzila, yang telah diturunkan min qablika, sebelum kamu Muhammad. Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati, dan beriman kepada hari akhir, hum, mereka semua, yuqinuna, mereka yakin. Jadi muttaqin adalah
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita lihat terjemah lapat aja dulu ya biar lancar. Ulaika, mereka itulah. Jadi ulaika, nih mohon maaf nih karena masih sangat sederhana ya. Nah, kita geser-geser aja HP-nya nih. Ulaika, mereka itulah ala hudan, mendapatkan petunjuk atau berada di atas cahaya, berada di atas petunjuk, mendapatkan petunjuk min dari Rabbihim, Tuhan mereka. Jadi ulaika ala hudan min Rabbihim, mereka itulah ala hudan, mendapatkan hidayah atau cahaya min Rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, mereka semua al-muflihuna, orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang bahagia. Jadi jelas orang yang muttaqin adalah muflihun, kepastian dari Allah. Orang muttaqin adalah orang yang beruntung. Ini kata Allah ya. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kesimpulan dulu, Nih. Kita lihat lagi. Kalau di dalam surat pembukaan surat Al-Baqarah menerangkan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, menjadi cahaya bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini jadi orang yang selalu baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, selalu dapat hidayah, dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini diterangkan oleh Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sebagai cahaya bagi orang yang bertakwa, sebagai pedoman jadi orang yang bertakwa. Nanti dalam balaghahnya ada majaz, ada apa ya, nanti kita terangkan. Isinya orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Kemudian dia mendirikan sholat. Kemudian dia berinfak. 1, 2, 3. Kemudian dia percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa ini isinya? Bima unzila ilaika. Yaitu ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quranul Karim. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Zabur, Injil, Taurat. Jadi kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Taurat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ma ini adalah isinya Al-Quran, wahyu Allah. Ma yang ini isinya adalah kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena di sini wa ma unzila min qablika, dan beriman atau percaya kepada apa yang diturunkan sebelum kamu Muhammad. Apa? Zabur, Injil, Taurat. Kemudian yang selanjutnya wabil akhiratihum yuqinun, percaya kepada hari akhir, hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan. Kemudian kesimpulannya kata Allah, enak sekali ini orang yang beriman itu, sudah dikasih pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang tadi yang disebutkan, yang muttaqin, yang ibadah, yang bertakwa, yang berinfak, yang sholat, yang percaya kepada yang gaib, kemudian yang percaya kepada Al-Quranul Karim, yang percaya kepada Zabur, Injil, Taurat, dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, mereka adalah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung. Pertanyaannya, siapakah orang yang beruntung? Jawabannya, orang yang beruntung adalah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi kalau ada pertanyaan siapa orang yang beruntung? Jawabannya orang yang muttaqin. Semoga kita dijadikan orang yang muttaqin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjut video selanjutnya, innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.